Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para dewan juri yang saya muliakan dan para peserta lomba dimanapun antum berada, yang insyaallah senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pernah Sayyidina Ali sedang makan bersama dengan seorang anak kecil. Namun dia melihat ternyata anak kecil itu sedang menangis. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku bersedih karena tidak memiliki seorang ayah." Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Maukah kau menjadi anakku dan engkau menganggapku sebagai ayahmu?" Maka dia pun tersenyum. Subhanallah. Ini yang menjadi contoh untuk kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surganya Allah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Apa maknanya, saudara? Tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis lain mengatakan yang artinya, apabila kalian melihat anak yatim, lalu kalian memegang kepalanya dengan kasih sayang, maka setiap helaian rambutnya yang kalian pegang, ada pahala yang Allah janjikan buat kalian. Subhanallah. Saudaraku, dimanapun anda berada, yang insya Allah senantiasa semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita orang-orang yang banyak harta, buat pengurus masjid yang selalu sibuk membangun masjid, mempercantik masjid, memperindah masjid. Tapi ia lupa bahwa umat yang ada di sekitar masjid perlu juga dibangun. Begitupun kita yang berulang-ulang kali berangkat umroh, tapi kita tidak melihat di sebelah rumah kita ada orang yang tidak makan. Di RT kita ada anak-anak yatim yang terlantar, anak-anak yatim yang tidak mempunyai orang tua. Sudahkah kita peduli kepada mereka? Maaf, saya bukan menyalahkan orang yang banyak harta sehingga kemudian dia berpoya-poya, atau ada orang berangkat umroh berulang-ulang kali, atau dia sekedar mencari sensasi saja. Padahal masih ada di samping rumahnya anak-anak yatim yang perlu disantuni. Ini pelajaran. Mengapa? Itu juga yang terjadi saat ini saudara kita di Palestina. Berapa banyak anak mereka, berapa banyak ayah mereka yang sudah tidak ada, yang pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang yatim. Dan luar biasa, saudaraku, ketika kemudian kita tanya kepada mereka, "Wahai anak-anakku, kenapa ketika kalian masih kecil, kalian yang bergembira memegang senjata?
Ketika kalian masih kecil, kalian senang berperang. Apa yang dikatakan anak-anak itu? Kami hanya punya cita-cita satu. Kami ingin seperti ayah dan paman-paman kami. Ketika kemudian kami kembali kepada Allah, kami ingin dalam syahid yang dimuliakan. Subhanallah. Subhanallah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang insyaallah senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini bulan penuh keberkahan, kemuliaan, dan penuh ampunan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Ramadan ini, mari kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Salah satunya kita bersedekah kepada orang-orang miskin, peduli anak-anak yatim, agar mereka merasakan makanan yang enak, rezeki yang banyak, pakaian yang layak. Berikan sedekah terbaikmu, ikhlaskan. Jangan kau sia-siakan Ramadan ini. Belum tentu Ramadan tahun depan engkau akan mendapat nikmat dan keberkahannya. Seorang muslim yang bertakwa, dia bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Saudaraku, sanggupkah kita melihat anak kita? Kita lihat mereka berlari-lari riang. Apa yang mereka inginkan kita berikan. Mereka ingin baju baru, kita belikan. Mereka ingin handphone, begitu juga kita belikan. Sedangkan tetangga kita tidak memilih pakaian. Satu pasang pun mereka tidak sanggup membelinya. Apalah gunanya harta yang telah kita miliki, kalau harta tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain? Apakah kemudian kita berpikir bahwa ketika kemudian kita mati, kita akan dibalutkan emas dan berlian? Tidak, tidak saudaraku, tidak. Ketika kita mati, kain kapan putih pula yang akan membalut, membungkus tubuh kita. Kemana harta yang Allah berikan kepada kita? Kemana harta yang Allah titipkan kepada kita? Ingatlah saudara-saudaraku, jangan kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Tapi ingatlah bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.